Hai, jumpa lagi di podcast Ngotot, ngobrol bareng Prof. Gatot. Di kesempatan kali ini kita akan bertemu dengan dua mahasiswi dari BINUS Ed Bekasi yang akan bercerita tentang pengalaman mereka kuliah di luar negeri. Saat ini belajar tidak hanya berada di dalam kampusnya yang ada di BINUS atau di Indonesia saja, tetapi kesempatan untuk belajar terbuka lebar. Nah, di kesempatan kali ini kita akan berdiskusi tentang bagaimana kedua mahasiswa kita ini memiliki pengalaman belajar di dua negara Asia, yaitu di Jepang dan juga Korea, lewat pengalaman enrichment program study abroad. Perjuangannya tidak hanya ketika akan berangkat, di mana mereka mesti mempersiapkan segala sesuatunya, tetapi juga ketika berada di negara tujuan. Harus beradaptasi, jauh dari rumah, dan tentu rindu akan kuliner lokal yang biasa mereka hadapi sehari-hari. Gimana cerita serunya? Yuk bersama kita simak kehadiran dari dua mahasiswi kebanggaan di BINUS Ed Bekasi. Ada Angelina Fredlin yang kuliah di University of Tsukuba di Jepang, BINUSian dari Business Information Technology, BINUS 2026, dan juga Elrika Indra di Kangwon National University Korea, mahasiswa Business Management BINUSian 2026. Buruan kita simak dan semoga menginspirasi teman-teman semua untuk bisa punya pengalaman seru kuliah di luar negeri. Yuk kita simak di podcast Ngotot, ngobrol bareng Prof. Gatot. Gak perlu ngotot, tidak perlu sewot, tetapi obrolannya selalu berbobot. Yuk. Mari. Hai, halo teman-teman. Terima kasih sudah hadir di podcast Ngotot, ngobrol bareng Prof. Gatot. Kesempatan kali ini saya beruntung sekali kehadiran dengan dua orang mahasiswa BINUS Ed Bekasi. Tapi lebih lengkapnya kalian langsung perkenalkan diri kalian ya, gitu. Yang mulai dari sebelah sini dulu, silakan. Boleh. Hai semuanya, nama aku Angelina Fredlin. Biasa panggilnya Angel aja. Aku BINUSian B26 dari jurusan Business Information Technology. Nah, untuk study abroad-nya aku ke University of Tsukuba di Jepang. Oke, thank you Angel. Thank you, Nah, Prof. Angel ini dari jurusan Business Information Technology B26 ya, Yes. 2026. Nah, kalau yang ini siapa nih? 안녕하세요 여러분. Nama aku El. Aku jurusan Business Management B26 dan kemarin aku ke Kangwon University. Kangwon University di Korea. Ya. Koreanya Korea Selatan bukan Korea Utara. Ya. Annyeong. 안녕하세요. Baik teman-teman nih, teman-teman diundang ke sini langsung buat cerita serunya atau bahkan mulai ada perjuangannya juga pastinya ketika studi di luar negeri. Kita mulai dari Angel dulu. Angel, prosesnya gimana sih sampai akhirnya bisa study abroad di Tsukuba? Bisa diceritakan nggak? Boleh. Jadi sebenarnya awalnya waktu masuk BINUS tuh udah ngincer nih enrichment-nya. Ada study abroad nih, karena aku juga pengen coba kuliah di luar negeri. Jadi udah mulai nyari-nyari dari semester 1-2. Semester 1-2 ya, Iya, mulai nyari. udah mulai nyari. Terus udah gitu kalau nggak salah di semester 3 tuh aku udah mulai nemu kayak BINUS Ayo dan segala macam, udah mulai join group, cari-cari univ, dan akhirnya di semester 4 baru daftar. Terus nanti interview, mapping university dan segala macam, terus daftar ke universitinya, terus dapet deh. Oke, nah kalau dalam prosesnya tadi ketika tadi disebut dengan mapping, cari univnya dan seterusnya, ada catatan khusus nggak, misalnya apakah ada model beasiswanya, apakah ada mungkin diberikan informasinya oleh BINUS, ada info terkait itu? Kalau seandainya dari BINUS sendiri, kita ada yang namanya BINUS International Office. Nah, untuk teman-teman yang pengen nyari study abroad ataupun exchange, bisa langsung ke sana aja. Itu benar-benar dibantu sama kakak-kakak di sana. Oke, gitu ya ceritanya kalau dari Angel. Nah, kalau dari El gimana tuh ceritanya bisa study abroad? Kalau tadi Angel udah memang sebelum masuk, bahkan awal masuk BINUS ngincer tuh, udah diincar. Kamu gimana, El? Kalau aku malah awalnya di enrichment track-nya aku tuh pilih entrepreneurship. Entry justru ya. Iya. Terus?
Karena kan tadi awal tuh aku udah settle gitu. Kebetulan aku juga punya bisnisku sendiri, jadi aku kayak pengen ngurusin bisnisnya. Ya. Terus tiba-tiba aku ditawarin untuk AIMS program ke South Korea. Jadi kayak menurut aku ini opportunity yang langka banget kan, karena kayak kapan lagi gitu bisa nyobain kuliah di luar negeri. Oke. Jadi pas itu aku ditawarin Paleo dan akhirnya aku ikutin seleksinya. Pas itu Miss Arina tuh kayak ngasih step-stepnya. Jadi aku harus TOEFL, terus kayak aku cuma ngirim TOEFL sih pas itu sama cek kan nilai, ada minimalnya kalau nggak salah. Minimum IPK ya? Iya, minimum IPK. Terus ya abis itu aku bisa ikutin alurnya dan alhamdulillahnya keterima sih. Oh, keren banget. Jadi ini teman-teman ada yang berbeda dari alasan mereka. Kalau Angel tadi dari awal banget, tapi kalau El terus di tengah-tengah nih setelah ada kesempatan. Tetapi yang persamaannya, teman-teman ini ngecek informasi dari IO, International Office Binus, di sana kesempatan banyak didapatkan. Nah, El, jadi kalau dilihat sekilas tadi ada TOEFL, ada IPK atau GPA-nya minimalnya. Terus apa lagi yang mesti disiapkan kalau teman-teman yang lainnya nih mau ikutan studi di luar negeri? Sebenarnya sih kalau aku pribadi ya, kayak sebelum ke Korea, aku tuh udah kenalan gitu sama PPI. Oke. Nah, mungkin teman-teman kalau misalnya mau ke Korea, saran aku tuh kalian harus cari-cari orang Indonesia di negara kalian karena itu benar-benar helpful banget. Karena awalnya karena kalau dimajuin ya, pas aku awal-awal di Korea tuh aku bener-bener nangis pengen pulang karena nggak nyaman. Tapi karena aku udah kenal sama kakak-kakak PPI, secara nggak langsung mereka nolong aku selama di sana gitu. Iya. PPI itu Perhimpunan Pelajar Indonesia ya, Iya. di Korea Selatan. Oke, jadi tipsnya kalau dari El tadi coba untuk cari tahu dan cari koneksi di sana, utamanya sesama orang Indonesia ya, Iya, betul. biar nggak merasa sendirian di negara orang. Kalau Angel, apa yang perlu Setuju. disiapkan? Benar, yang pertama PPI sih. Dimanapun pasti lebih solid gitu kalau kita sesama orang Indonesia. Terus juga kalau karena aku kan nyari sendiri ya, aku tanya-tanya ke kakak-kakak tingkat tuh. Pas aku masuk join group IO tuh banyak kayak kakak-kakak yang udah exchange ke sana, udah study abroad ke sana. Jadi aku banyak nanya-nanya konsultasi sama kakak-kakaknya juga. Oke, jadi lagi-lagi cari informasi itu penting ya, baik tadi yang udah ada di sana maupun kakak-kakak tingkatnya punya pengalaman ya. Iya, benar. Jadi punya tips and triknya. Betul. Oke, menarik banget. Nah, sekarang begitu udah siap, termapping dan diinfokan ketika berangkat. Nah, apa kemudian yang menjadi persiapan teman-teman ketika mesti berangkat? Angel dulu. Kalau aku mungkin karena bahasa Jepang aku jujur di awal tuh nol banget kan. Aku coba untuk belajar otodidak sih waktu itu karena masih kuliah juga. Pertama bahasa yang pasti. Kedua kan harus minta dukungan orang tua. Terus juga kalau dokumen-dokumen visa, paspor itu juga perlu disiapin. Terus yang paling penting mental sih. Mental ya. Iya, benar. Nah, tadi kalau tadi siapin bahasa Jepang, walaupun kuliahnya pakai bahasa Inggris di sana ya. Iya. Tapi kan sehari-hari perlu bahasa Benar, Jepang ya. benar, Prof. Nah, terus kalau dari level 1 sampai 5 sebelum berangkat dan sesudah ada kamu dari sana, level bahasa Jepangnya skor berapa kira-kira? Mungkin karena baru belajar waktu berangkat setengah nih, Prof. Setengah ya? Iya, waktu pulang mungkin 2 lah. 2 ya? Iya. Ya, jadi ada perkembangannya ke sana karena langsung nerapin langsung ya. Iya, benar. Oke. Kalau El gimana persiapannya? Kalau aku pribadi pertama tuh harus tes kesehatan Tes karena kesehatan. lumayan strict banget di Korea. Sama agree sih, persiapan mental itu benar-benar banget karena aku tuh awalnya terlalu over pede. Aku over pede kayak aku bisa menaklukkan dunia. Jadi kayak pada akhirnya ternyata tuh beda banget kan, di Korea sama di Indonesia tuh benar-benar beda banget. Dan iya benar, dukungan orang tua tuh penting karena coba kalau misalnya kemarin aku minta pulang terus mamaku malah bilang oke pulang aja, aku pasti nggak selesai di Korea Bisa gitu. selesai ya. Oke, jadi emang dukungan dari orang tua betul. pastinya juga nggak kalah penting ya. Iya. Kalau tadi bahasa, kamu kayaknya tadi udah agak-agak fasih bahasa Koreanya. Sebelum berangkat kayaknya udah bagian dari K-pop fans dan Iya. sejenisnya gimana? Tapi bukan yang K-pop fan yang gimana-gimana sih aku yang enggak. Aku belajar bahasa Korea itu juga dari nol. Jadi nol. Iya, jadi alasan aku kenapa belajar bahasa Korea itu tuh karena terpaksa sebenarnya. Karena aku pikir ya luar negeri tuh semuanya pakai bahasa Inggris, teman-teman. Itu ya harus bener riset dulu. Jadi pas sampai di sana aku kira semua orang itu bisa bahasa Inggris. Ternyata enggak. Dan pas aku ngomong sama mereka dari jual kayak ke pedagang, itu tuh mereka benar-benar nggak bisa bahasa Inggris sama sekali karena kebetulan aku tuh bukan di kota, aku tuh di daerah 2 jam dari Seoul, dari
kalau naik kereta itu di Gangwon. Nah di situ tuh orang-orangnya yang kebetulan aku temui, mereka itu nggak terlalu fasih bahasa Inggrisnya. Jadi pas udah masuk ke dalam kampusnya juga, ternyata aku pikir mahasiswa itu bisa gitu loh bahasa Inggris karena kayak maksudnya basic kan. Ternyata enggak juga, Prof. Jadi mereka semua itu benar-benar gak bisa bahasa Inggris. Jadi aku tuh ngerasa kayak outcast. Nah di situ jadi kayak pas akhirnya aku coba untuk belajar bahasa Korea, aku malah diterima gitu. Oke, jadi kayaknya dianggap nih orang bagian dari kita nih gitu ya. Jadi itu yang bakal berjuang. Oke, nah terus bahasa menjadi penting juga karena kita pikir bahasa Inggris sudahlah aman lah, selamat gitu ya. Ternyata enggak juga. Nah selanjutnya tadi Pak Gatot nggak sabar untuk mendengarkan cerita ketika di sana ya, terutama dari El tadi. Begitu ke sana yang tadi udah pengen kuliah di Korea, bayangin keluar negeri 1 semester, seru jalan-jalan gitu kan. Ternyata malah homesick, ternyata malah nggak tahu. Bisa ceritakan nggak tuh challenge apa yang membuat nggak betah di sana? Aku pribadi mungkin karena itu tadi ya, Prof, karena ngerasa beda gitu dari yang lain. Karena mereka tuh, jadi aku tuh ngumpulnya sama orang Indonesia dulu, terus dari awal. Terus kayak aku ngerasa nih, aduh kalau misalnya kumpul sama orang Indonesia terus-terusan kayak aku gak explore dong. Akhirnya aku kenalan ke international friends aku di sana. Nah di sana ternyata mereka tuh, nah mulai dari situ aku udah mulai agak-agak nyaman. Tapi tetap aja kan beda culture ya. Kebetulan aku Muslim dan teman-teman aku kan nonis. Nah mereka tuh bisa minum, sedangkan aku enggak. Jadi kamu kehausan nggak bisa minum ya? Maksudnya ya minum itu ya? Iya betul. Social drinkers gitu ya, ke pub dan seterusnya. Kamu enggak. Jadi tuh kayak aku makin ngerasa outcast banget gitu. Karena culture Korea itu kan minum ya. Betul, kayak apa-apa tuh minum terus. Nah, sedangkan aku kayak nggak bisa masuk ke situ gitu loh. Dan kebetulan itu lagi Ramadan juga kan. Iya. Jadi kalau bilang aduh puasa terus yang lainnya pada kumpul-kumpul gitu ya. Betul. Teman internasional dari mana aja? Aku dari Latvia. Dari Latvia. Perancis. Dari London. Dari Kazakhstan. Aduh banyak lagi, Prof. Ini macam-macam ya. Jadi nggak ketemu orang Korea aja tapi warga betul. internasional lainnya. Oke, itu kalau ceritanya El. Kalau Angel gimana? Tantangannya waktu di sana atau nyaman-nyaman aja? Aku kebalikannya sih dari El. Aku malah awal-awal tuh kayak, woi di luar negeri nih kuliah teman-teman baru. Waktu bulan kedua ketiga baru aku kayak, aduh kangen rumah, kangen makanan gitu. Terus kalau aku sendiri waktu awal kan aku dari BINUS ada 4 orang kan. Jadi lumayan dekat tuh kita waktu udah di sananya. Terus kayak punya teman-teman internasional juga, aku ada teman dari Thailand, ada dari Kazakhstan juga, dari French, dari Italia gitu. Terus untuk kehidupan di sana sebenarnya kalau aku sendiri waktu awal orang Jepang tuh kayak sama tuh nggak bisa bahasa Inggris. Dan mereka kalau seandainya ada orang luar, mending gak ngomong daripada harus ngomong Inggris. Makanya menghindari banget mereka ya. Karena kan mereka lumayan private, tertutup kan. Jadi kalau aku sendiri mungkin lebih banyak teman-teman internasional karena lingkupnya lebih banyak internasional daripada orang Jepang. Tapi untuk beberapa kelas, misalnya kayak kelas English atau kelas apa, emang kita harus komunikasikan sama orang Jepang ya. Jadi ya aku beberapa dapat teman Jepang dari sana gitu. Oke, jadi gitu ya pengalaman sosial dan juga kulturalnya ketika ada di sana. Nah sekarang pengalaman akademiknya nih dari Angel sendiri. Ketika kuliah di sana gimana? Kuliahnya itu dalam artian kata interaksi di kelas, materi pembelajaran, dosennya, dan apa bedanya BINUS? Bisa ceritakan nggak? Boleh. Kalau seandainya perkuliahannya sendiri, karena aku dari bidang IT, aku banyakan ngambilnya kebetulan nih IT nih. Aku ngambil kayak programming lagi, aku ngambil kayak data science segala macam. Untuk kelasnya kalau seandainya kita international student di Tsukuba, kebetulan kita dapat English class. Jadi kayak emang untungnya perkuliahannya semua dalam bahasa Inggris. Kalau enggak kita kan pusing lagi kan. Teman-temannya juga banyak kan international. Ada juga beberapa orang Jepang yang emang ngambil kelas English. Untuk kesusahannya sih sebenarnya mungkin dari BINUS udah persiapin kita nih, levelnya udah lumayan nih di BINUS. Jadi di sana kita nggak masalah sih untuk penyesuaian. Dan dosennya sendiri
Banyak kan international dosennya, kayak ada dosen aku dari London juga, ada dari French, Oke. dan paling penting ada dari Indonesia juga. Oh gitu ya. Iya, ada kalau dari University of Tsukuba ada namanya Pak Fatwa, dia dosen data science, itu dari Indonesia. Bukan dari Indonesia Dari ya. Indonesia. Jadi Jadi kita semangat banget tuh mengambil kelas itu. betul, begitu ketemu Indo ya dari Indo ya dari gitu Iya. ya. Oh gitu, jadi dosennya juga internasional ya, macam-macam Iya, latar belakangnya. bapaknya support Mm, banget mm, ke kita, mm, karena mm. kita sesama Indonesia mungkin. Sama Indonesia Iya. ya. Oke, menarik nih. Kalau El gimana? Ada pengalaman akademik tertentu nggak yang seru, yang berbeda? Oke, sebenarnya beda banget kalau dari Binus ya Pak. Kalau aku jujur lebih suka culture belajarnya di Korea, karena menurut aku di sini tuh lumayan santai. Di Iya. Bino aja lumayan santai tuh ya. Iya, gimana? menurut Ya. aku. Ha, ha, ha. Tapi di sana tuh mereka saingan banget, bener-bener sama temen. Kompetitif ya. Iya, parah. Jadi kayak aku tuh cita-cita aku di sana adalah bisa belajar sampai pagi di perpus, dan itu terwujud selama sebulan full. Yang akhirnya aku jadi ngedrain. Iya, iya, iya. Awalnya aku senang banget kayak bisa belajar nih dari jam 7 malam sampai jam 7 pagi besoknya langsung kelas. Karena kebetulan di kampusku itu ada yang sampai bawa alat mandi. Iya. Nah, jadi kayak selama sebulan pertama saya senang, Ha. tapi ternyata lama-kelamaan ngedrain. Oh iya iya. Iya, tapi itu hal yang paling menurut aku yang aku berkesan banget dalam pembelajaran di Korea. Dan yang paling menarik di Korea itu profesornya sering ngasih makanan. Hampir tiap kelas ada makanan yang datang buat kita gitu. Dia bawa makanan atau Iya. dia order? Kadang tuh mereka order, Oke. kadang juga kalau misalnya perpisahan tuh kemarin mereka ada yang bawain pizza Oh, gitu-gitu. iya. Kayak kalau misalnya ada salah satu profesor aku favorit aku, dia tuh namanya J-Park. Profesor J-Park ini selalu kayak ngasih kita, dan dia tuh selalu ada after class-nya Pak. Oke. Nah, jadi aku udah 2 kali after class sama Profesor J-Park ini. Aku biasanya dibayarin ke coffee shop atau makan biasanya. Nah, nanti dia di situ aku tuh ditanya-tanya. Dia tuh kayak observasi lah tentang Iya, mahasiswa betul. gitu. Nah, di situ jadinya aku bener-bener kayak ngerasa nyaman karena kan Betul. bisa jadi kayak tahu nih gimana selama perkuliahan aku di sini, kenapa aku pilih ke sini. Jadi benar-benar telaten banget untuk one-on-one sama profesornya. Sama gitu. profesor sama dosennya. Oke. Mata kuliahnya apa aja? Kalau tadi Angel kan banyak mata kuliah IT, kamu banyak mata kuliah business management atau gimana? Tidak. Oh, enggak. Iya, ini jadi pengakuan dosa ya. Soalnya aku tuh ada ambil kelas bisnis di sana, tapi itu pas aku masuk diajarinnya pakai bahasa Cina. Oke. Iya. Yang mana kamu di Korea, dia pakai bahasa Betul. Cina gitu Di ya. kampus aku kebetulan banyak prof yang kalau misalnya materinya tuh diajarkan di bahasa Cina. Oh, justru ya. Iya, Jadi betul. banyak mahasiswa dari Cina. Cina. Oke, Nah, jadi tuh tulisannya aku nggak paham sih kenapa pas itu taught in English, pas aku masuk bahasa Cina. Oke. Atau mungkin ada kesalahan teknis di akunya, aku juga Betul. kurang paham. Nah, ada lagi pas aku masuk ke salah satu kelas itu isinya full Korea. Ya balik lagi pas itu aku Pakai bahasa homesick. Korea. Inggris tapi campur Korea. Oh, Inggris Prof. campur Korea Iya, dia. tapi kebanyakan Koreanya. Dan aku tuh ngerasa kayak ya balik lagi sendirian lagi karena bener-bener full Korean student. Aku masuk mereka tuh kayak bener kata Angel, kalau mereka tuh lebih mending gak usah ngobrol sama foreigner dibandingkan mereka harus ngomong bahasa Inggris. Yeah. Jadi aku bener-bener kayak ngerasa sendirian banget di situ. Akhirnya aku pindah lah ke Korean History. Mata kuliah Korean Iya, History. Korean History. Mata kuliah aku tuh unik-unik, Prof. Ada K-pop anatomy. K-pop anatomy. Betul. Oke. Korean Wave sama What is Happiness. Oh. Tapi What is Happiness ini tuh ternyata filosofi. Nah, jadi itu kayak kelas, itu pertama kali aku ngambil kelas filosofi. Terus kalau misalnya yang Korean Wave ini, nah ini tuh ada tentang bisnisnya di sini. Sama K-pop anatomy, Iya. itu kelas musik jadinya. Nah, kamu switch tadi itu nggak masalah ya, maksudnya pasti kamu koordinasi sama tim di bisnis dan Iya. seterusnya. Tapi karena alasan utamanya kamu nggak dapat kelas yang Iya. full bahasa Inggris gitu kan ya. Betul, karena mereka sedikit kelas bahasa Inggrisnya, Iya, Prof. iya, iya. Ini salah satu contoh lagi bahwa yang namanya kemampuan kita buat beradaptasi, Betul. menyesuaikan hal yang tidak terduga jauh di negeri sana itu juga salah satu pengalaman yang menarik ya. Selain tentunya tadi mengatasi homesick, mengatasi tantangan-tantangan lainnya ya. Saya jadi penasaran karena kita ada minor program namanya K-pop Creativity and Culture. Salah satu mata kuliahnya kita nyebutnya K-pop
K-pop appreciation dan K-pop appreciation, terus ada K-drama apa gitu, appreciation ada. Saya tertarik sama 2 silabus tadi mata kuliah, K-pop anatomy sama satu lagi apa? Korean Wave. Korean Wave Iya. ya. Masih ada gak silabusnya ya? Boleh Korean nanti dikirimkan Hallyu. ya. Ke Korean Hallyu ya. iya. Boleh dikirimin silabusnya tuh ya. Boleh Prof. Untuk nanti kita coba kembangkan di sini. Oke, menarik nih. Kalau tadi cerita akademik, cerita kehidupan di kampusnya gimana dan seterusnya. Nah, ketika terus kan itu berapa lama kamu di Tsukuba di Aku Jepang? 4 bulan. Total 4 bulan ya. Ya. Kalau kamu Sama. Empat- Aku extend. extend. Oh. Mm-mm. Jadi Ya 4 bulan setengah. 4 berarti bulan ya. setengahan Iya. ya. Nah, gitu ya. Nah, selain tadi kuliah di sana tentunya akademik, ada pengalaman apa lagi? Misalnya kamu ke kota lain, nonton konser, ada keseruan apa lagi? Wah. Angel gimana? Kayaknya jujur untuk study abroad teman-teman bakal banyak banget bisa explore sih. Terutama kalau aku waktu itu yang paling berkesan, aku pernah ikutan English Camp namanya. English camp. Mm-mm. Oke. Jadi dari kampus itu kerjasama sama pemerintah Jepang buat ngajak foreigner itu orang asing untuk ngebantu anak-anak SMP di Jepang belajar Inggris. Oke. Jadi kamu ke sekolah-sekolah gitu ya? Waktu itu kegiatannya 3 hari, 3 jadi hari. English Camp. Jadi kayak kita ikut malah kegiatan mereka untuk kayak camping di sana. Jadi mentor mereka lah Ya. untuk ngomong Inggris gitu. Iya, iya. Ya, supaya Jadi- buat mereka pede ngomong bahasa Inggris gitu ya. Jadi anak SMP ya? Anak SMP. Oke. Itu ke sekitaran kamu atau ke kota lain? Atau kota lain, Ke kota jauh. lain. Kemana tuh? Ke Natsu waktu itu. Ke Natsu. Oke. namanya Jadi ada Natsu. pengalaman juga ya ke sana Iya. ya. Terus juga kayak kita benar-benar dapat pengalaman jadi siswa gitu. Jadi Jadi siswa siswa. kayak kita ikut makannya, ikut mereka pagi-pagi ngapain Oke. kayak gitu. Iya, iya. Itu ada lagi selain itu. Selain itu, oh ya juga ada dari karena kita AIMS, pasti ada kelas AIMS kan ya. Oke. Nah, aku ada kelas AIMS sendiri, terus kita ada namanya retreat ke kayak sekolah yang kerja sama si Tsukubanya ini. Oke. Ya, Terus ya. kita di situ benar-benar kayak satu kelompok itu masak makanan masing-masing dari negara kita. Jadi kan kita ada dari Malaysia, terus Oh, dari ya. Brunei, Darussalam, mhm. dari Myanmar. Masak tuh gitu. mereka ngerasain ya. Iya, jadi kita kayak sharing makanan ke anak-anak SMP sana. Dan mereka juga masak buat kita. Oke. Iya, Kau jadi- masak apa? Aku waktu itu masak nasi kuning. Masak nasi kuning. Iya. Ya, oke. Terus mereka cobain masakan Mereka kamu ya? cobain. Oke, Terus menarik. iya mereka juga masakin kayak nasi, masakin kayak miso soup, masakin kayak mereka punya side dish gitu. Iya. Banyak banget. Ya, ya, ya. Itu keseruannya ya. Seru Selain tentunya ada di perkuliahan tadi. Kalau El gimana? Banyak banget. Oh, oh, oh. Kalau misalnya yang keluar kota, nah benar kalau AIMS itu kita tuh keluar kota terus. Jadinya aku jadi ke Daegu, Busan, sama Seoul itu karena AIMS sebenarnya. Karena awalnya aku tuh tipe yang malas jalan-jalan dan Iya, malas mager explore. aja ya. Iya Heeh. betul. Sama kita ke Namisom. Itu Nami Island kalau mungkin teman-teman tahu Oh, ya Nami Nami Island. Island. Nah jadi itu kalau ke Berarti mesti naik pesawat lagi dong? Oh, enggak. Oh, Naik kapal. naik kapal kalau Iya, itu. naik Iya, kapal. heeh. Kalau misalnya ke Daegu, itu ke kampus salah satu teman aku, teman dekat aku yang kita sama-sama program AIMS dan sama-sama ke Koreanya pas spring, ke Kemyong. Heeh, heeh. Nah, terus abis itu kalau ke Seoul ini menurut aku paling menarik sih, karena di sini aku itu datang ke Seoul Food Festival. Nah di sini tuh kayak tentang ekspor impornya mereka gitu, Iya. yang karena kan mostly makanan Korea itu kan non halal. Betul. Jadi di sini tuh aku belajar banyak, ternyata mereka tuh lagi bekerja di sertifikasi halal mereka Betul. untuk bisa expand ke Malaysia sama ke Indonesia. Iya. Ke Busan itu kayak bener-bener kita juga ada market research di Busan. Aku lupa nama marketnya apa yang di Busan itu, tapi kita ke situ untuk Iya. kayak research nih kayak gimana sih kayak cara mereka berdagang, ekonomik mereka di situ Iya, gitu. iya, iya. Jadi pengalamannya banyak, nggak cuma kota di tempat kamu kuliah aja, tapi beberapa kota lainnya, dan terutama karena program AIMS tadi. Iya. Ya. Oh, menarik banget ya. Jadi luas lah ya, lengkap ininya pengalamannya. Nah, Betul. dalam konteks tadi, kira-kira begitu teman-teman berada di sana gitu ya, 4 bulan lebih di sana, terus ketika pulang ke Indonesia kita bisa nyebutnya dengan reverse culture shock gitu ya. Waktu berangkat ke sana semuanya kaget, tadi cari makanan halal, kalau kamu ke sana bilang aduh mau kemana-mana nggak ada yang bisa bahasa Inggris gitu ya. Begitu kembali ke Indonesia ngalamin reverse culture shock nggak sih? Kamu juga El misalnya. Oke.
Iya. Apa yang pertama dirasain? Aduh, pertama mix bahasa. Mix bahasa. Betul. Itu kerasa banget mix bahasa sampai aku kadang tuh kayak bingung ini ngomongnya di Indo tuh apa. Karena saking aku sama teman Indoku nggak ngomong bahasa Indo juga. Oke. Karena kebetulan teman aku mau perbaiki bahasa Inggrisnya lah. Jadi kayak kita decide nggak ngomong bahasa Indo sama sekali. Pas sampai Indo terus karena biasanya kita jalan gitu. Nah di sini kan kita apa-apa naik mobil gitu-gitu. Terus kayak pas pengen biasain kebiasaan aku yang jalan di Korea, kemana-mana. gak bisa di sini. Public transport segala macam gitu. Di sini nggak bisa. Menurut aku kayak kurang nyaman gitu. Gak nyaman ya, sehingga akhirnya balik lagi ke kebiasaan lama ya. Iya. Kalau El yang dirasain gitu, kalau Angel? Sama sih, transportasi. Karena kalau aku di sana aku naik sepeda kemana-mana. Naik sepeda? Iya, kayak literally dari dorm ke kampus itu kita biasa naik sepeda. Bahkan kalau aku mau ke mall itu juga naik sepeda. Kayak bisa sekitar sejam untuk perjalanan ke mallnya sendiri. Iya. Terus juga karena di sini mungkin kamu coba kepikiran buat naik sepeda juga nggak? kepikiran, tapi kan nggak bisa ke jalan raya, Prof. Iya kan, makanya. Terus juga yang paling sama sih yang bahasa juga ya. Kadang kan kalau kita di supermarket gitu kan pasti kayak walaupun kita ngomong singkat ada kebiasa gitu. Iya, by default ada ngomong sesuatu ya. Awal-awal tuh bahkan aku kayak di Indomaret atau Alfamart aku kebiasaan jadi keikut ngomong sampai ada aku kayak, "Hah, kamu ngomong apa sih?" Ngomong apa? Iya, masalah aku juga. Ngomong apa biasa kebiasaannya? Aku kalau seandainya kayak ngasih barang kayak anishimasu gitu. Kan kalau di Indo mungkin kayak tolong ya Mbak, Mas Tolong gitu. ya, Mbak. Jadi kayak jadi aneh gitu. Iya, jadi nggak bisa lepas ya. Benar, gitu ya. tapi udah sih akhirnya ini udah normal lagi. Normal lagi. Iya. Kalau aku masih sampai sekarang. Iya. Masih ya, Ke bawah masih. ya. Oke. Nah itu ada kebiasaan-kebiasaan yang reverse culture shocknya. Terakhir juga setelah 4 bulan sekarang semester 7 kemarin kalian ngambil semester 6, kangen nggak sih balik ke sana lagi? Kangen banget sih pasti. Kangen banget ya. Kangen banget. Ketika kangen banget itu terus kepikiran nggak nanti kalau udah lulus nih pengen balik lagi ke sana kerja di sana? Pengen sih Prof, malah kan tadi awalnya aku nggak bisa Jepang sama sekali kan. Setelah pulang aku malah coba untuk fokusin. Kemarin bahkan aku sempat ngambil sertifikasinya walaupun masih level awal ya. Aku pengen lanjutin sih supaya mungkin nanti kalau ada kesempatan bisa balik. Bisa balik gitu ya. Ya. Itu yang membuka perspektif kamu ya, benar. yang membayangkan bahwa ada kesempatan di sana dan aku bisa kok survive gitu ya. Mungkin itu yang memberikan inspirasi. Kalau El gimana? Sama. Aku bahkan udah mau apply untuk GKS. Oke. Di Februari Iya, ini. Februari ya. Iya. Yang sebelumnya sama sekali nggak ada bayangan ya. Iya, Karena betul. pilihan-pilihannya tadi mungkin justru pengen ngembangin bisnis gitu ya. Benar. Karena tadi awalnya aku mau lanjut ke UK, malah jadi bener total berubah ke Korea. Itu kenapa bisa men-switch sedemikian rupanya akhirnya? Mungkin udah nyaman ya Prof Nyaman di Koreanya. ya. Dan tadi yang merasakan langsung Betul. lingkungannya, tahu dengan warlocknya gitu Iya, kan, benar, kebayang benar. kan dibandingin nggak sama sekali. Oh seru banget ya. Terima kasih banget atas cerita dari teman-teman dan semoga ini menginspirasi banyak teman-teman mahasiswa yang lainnya untuk bisa mengambil pilihan-pilihan enrichment selain tadi biasanya kan teman-teman magang dan seterusnya, tapi juga ada pilihan berupa study abroad dan teman-teman sudah menjalankan semuanya. Nah terakhir nih kita sebelum selesai ngobrol-ngobrolnya kita mau rapid fire question nih ya, jadi teman-teman langsung jawab kira-kira pilihannya apa saja, kira-kira mana yang dipilih gitu ya. Kita mulai dari L dulu. Oke. Lebih kangen Indonesia atau negara tujuan study abroad berarti Korea? Indonesia atau Korea yang lebih Indonesia. kangen? Indonesia. Iya, Indonesia. Iya. Kalau Angel? Indonesia. Indonesia. 100%. Tetap ya? Ya. Oke. Nah, sekarang lain deh Angel. Dimulai dari Angel. Lebih berat tugas kuliah atau adaptasi budaya waktu di sana? Adaptasi budaya. Adaptasi budayanya. Kalau kuliahnya bisa survive Kuliahnya ya. untung di BINUS udah di prepare. Udah prepare Iya ya, dong. tapi adaptasi budayanya. Iya. Kalau L lebih berat tugas kuliah atau adaptasi budaya? Adaptasi budaya. Akhirnya adaptasi budayanya ya, walaupun sesama orang Asia, Betul. ya cuacanya kurang lebih sama lah gitu ya, apalagi kalau pas Bekasi lagi dingin ya, jarang-jarang Bekasi dingin. Tapi adaptasi budaya paling Betul. susah. Oke, L lebih susah bahasa atau makanan di sana? Makanan kalau aku. Makanan ya. Oh, iya. Nah tadi alasannya ya, ada Iya. pilihan-pilihan makanan halal dan budaya di sana yang suka hangout sambil minum dan seterusnya, itu yang agak berbeda ya. Jadi lebih berat ke makanan. Kalau Angel susah bahasa atau makanan? Bahasa. Bahasa ya, Iya. challenge-nya di bahasa. Benar. Ya. Kalau makanan relatif bisa Makanan aku soalnya foodie. foodie. Iya, Ya, aku suka jadi apa makan. yang ada dan pilih-pilih ya. Tidak. Apa makanan jatuhnya favorit di sana waktu di sana?
Aku suka banget beef bowl sih. Beef bowl. Iya. Tetap harus pakai nasi ya. Iya, orang Indonesia. Oh, dari Indonesia ya. Oke. Terakhir, lebih memorable temen internasional atau kelas di kampusnya? Jadi lebih kangenin temen internasionalnya atau suasana kelasnya? Temennya? Iya, temennya. Ya. Kenapa? Mereka tuh bener-bener baik, Prof. Bahkan nanti buat sidang aku sekarang, itu mereka mau ke Indonesia. Serius? Iya, mereka udah beli tiket. Oh wow, ya. Jadi mereka bahkan Betul. terus itu nggak komitmen balik nggak? Kalau mereka sidang kamu mesti ke sana? Enggak juga. Nggak juga ya. Tapi Jadi rencananya gitu. gitu ya. Wow, jadi artinya pertemanannya terus berlanjut dan seru banget ya. Jadi mereka mau ke sini. Iya, mereka kesini. Kamu mau ajakin kemana sekitaran Bekasi? Aku mau ngajakin ke Binus Ngajakin karena aku ke mau Binus. pamer kursi pijat kita. Kursi pijatnya ya. Jadi mereka mesti cobain ya. Nanti kita ajakin ya. Atau kalau mungkin pas kesini kita ajakin podcast juga boleh ya. Wah, boleh tuh, Prof. Rasanya Translator setelah ya berarti ya. merasakan di Binus ya. Nah, Iya. ya kalau ke Bekasinya kamu ajak ke Bantar Gebang aja. Waduh. Pulang, Prof, nanti. Iya langsung. Aduh gue I pack my bag gitu ya. Kalau Angel gimana? Teman sekelasnya atau suasana kelasnya? Temennya lah. Temennya ya, Pasti. tetap ya. Ada temen yang paling berkesan gak buat kamu nih? Entah bandelnya, entah serunya, atau jago masakan yang berkesan gak di negara mana? Kebetulan aku tuh friend group aku yang kayak tiap hari day to day lah. Itu 3 orang Indonesia, 4 sih. Tapi yang satu kadang ada kadang enggak lah. Terus udah gitu 1 orang Thailand sama 1 orang Jerman. Nah jadi kayak kalau seandainya kita mau pergi tuh, misalnya hari Sabtu atau hari Minggu, kita kebanyakan bareng segitu gitu. Jadi memorable sih mereka buat aku. Paling Pasti. memorable ya, seru ya. Oke, menarik sekali. Nah sebagai penutup, teman-teman bisa disampaikan Angel dan juga El ke teman-teman yang lainnya bagaimana pelajaran, inspirasi atau hal yang mungkin teman-teman bisa ikuti supaya mereka bisa semangat study abroad. Silakan El dulu. Mungkin kalau buat aku ya, persiapin sih dari awal. Karena itu pasti secara nggak langsung tuh nilai-nilai kalian dari semester 1 itu tuh bakalan affect banget sama enrichment kalian nanti. Nah kebetulan kan aku tadinya awalnya nggak tahu mau study abroad, ternyata ditawarin kalau misalnya saat itu IPK aku gak cocok, batal Pasti juga ada kesempatannya. gitu. Jadi persiapkan diri kamu gitu kan, dan when the opportunity arise, then you will be ready for that ya. Betul. Iya, makasih. Kalau Angel? Mungkin sama ya, prepare. Kalau seandainya kalian mau ambil track apapun, mau seandainya study abroad atau mau nanti ambil magang atau research, pokoknya prepare. Terus jangan lupa buat coba untuk buka mata kalian, buka pikiran kalian. Kalau seandainya belajar kan enrichment udah di luar kelas nih, banyak banget kok yang bisa dipelajarin mau track apapun. Jadi be prepared, baik mentally, baik tadi nilai, terus juga pokoknya jangan takut buat coba-coba kesempatan hal baru gitu. Iya, menarik. Makasih ya Angel, El sudah share ceritanya, keseruan, dan juga hadir di kesempatan kali ini. Semoga nanti teman-teman jadi inspirasi dan bermanfaat untuk mereka mengejar impiannya kuliah di luar negeri. Terima kasih. Thank you, bro. Thank you.